Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama melanjutkan kajian kita. Kita kemarin sudah membahas sebagian tentang syarat khutbah 2, ya. Bagaimana syarat khutbah 2 yang ditinjau dari kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami. Kemarin kita sudah sampai di syarat yang kedua, yaitu disyaratkan harus dengan berbahasa Arab. Ya. Yang pertama kita disyaratkan bahwa itu harus terdengar oleh 40 orang. Yang kedua disyaratkan harus dengan berbahasa Arab. Mari kita lanjutkan. Sekarang lihat di halaman 41 bagian wa qiyamu qadirin alaih. Ada ya. Wa qiyamu qadirin alaih. Syarat yang selanjutnya, syarat kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ya. Berdiri bagi orang yang mampu. Dia seperti itu kan. Apakah boleh? Pertanyaannya, apakah boleh bagi orang yang tidak kuasa berdiri? Boleh, ya. Kalau darurat itu boleh. Bagaimana? Bisa itu dengan duduk, ya. Bisa dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa, bisa dengan berbaring, ya. Berbaring, ya, dengan minggir ke sebelah kanan. Alangkah lebih baiknya kalau itu dilaksanakan oleh orang yang mampu berdiri. Ya. Yang selanjutnya syarat khutbah adalah watuhrun bin hadasin akbar wa asghar wa an najisin ghairi maqtuin anhu bi thawbihi wa badanihi wa makani. Yang selanjutnya disyaratkan khutbah 2 itu harus suci, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu misalkan jinabah, ya, junub. Hadas kecil itu batal wudu, ya, itu harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ketika kita mau melaksanakan khutbah, ya. Wa an-najisin ghairi ma'fuin anhu bisawbihi wa bali wa makani. Dan selanjutnya harus suci, ya, dari najis yang tidak dimaafkan, baik itu di dalam pakaiannya, badannya maupun tempat. Ini ada hadis yang ada najis yang tidak dimaafkan. Apakah ada najis yang dimaafkan? Ya, pertanyaannya. Untuk menjawab ini, Imam Nawawi dalam Kasifatus Saja beliau telah menjelaskan tentang, ya, bagian dari najis. Yang pertama itu ada kisbun yu'fa'anhu bihima. Yang pertama sekali lagi kisbun la yu'fa'anhu bisawbi wal ma. Yang pertama ada najis yang tidak dimaafkan, baik terkena baju maupun air. Ya, sekali lagi ini macam-macam najis. Yang pertama ada najis yang tidak bisa dimaafkan ketika najis tersebut kena kepada pakaian atau air. Ini contohnya najis apa? Semua najis ini. Semua najis. Misalkan bangkai, ya. Kemudian kotoran manusia, kotoran binatang, air kencing manusia, air kencing binatang ketika kena pakaian
atau ketika kena air, maka itu najis hukumnya, tidak bisa dipakai ibadah. Itu yang pertama menurut Imam Nawawi dalam Kasifatu saja. Yang kedua ada kisbun yu'fa'an hufihima, ada najis yang dimaafkan baik terkena pakaian ataupun terkena air. Ya. Jadi ada najis yang dimaafkan ketika kena pakaian atau ketika kena air. Kira-kiranya apa ini? Itu dikasih contoh yaitu najis yang sangat kecil yang hampir saja tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya apa itu? Contohnya adalah cipratan air kencing. Cipratan air kencing. Ya, kalau misalkan maaf ya, kalau laki-laki mau kencing itu dengan tidak sengaja, ya, dengan tidak mencopot celananya, ya, hanya diserelekin saja gitu ya. Atau misalkan ibu-ibu tidak dibuka celananya, itu nanti ada cipratan air kencing yang tidak bisa kita lihat. Ketika air kencing itu kena pakaian atau ketika air kencing itu kena air, maka itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Boleh pakaian atau air tersebut dipakai bersuci, dipakai ibadah. Ya. Cuma saya tidak bisa membayangkan kalau perempuan begitu ya. Kalau laki-laki itu bisa. Karena laki-laki itu Pak Haji ya bisa diarahkan. Kalau perempuan ya sulit begitu ya. Diarahkan dari kiri ke kanan. Ya, begitu. Ada contoh lain Bapak lakukan. Ya. Ketika mau berangkat berjamaah ya waktu di pondok dulu. Kan seperti hayat itu di gembrong Bu. Lalu nah, ketika kita mau berangkat si lalu tetap kamu kena kamu rok. Nah, jadi apakah diganti, apakah itu termasuk yang dimaafkan itu? Ya, itu termasuk yang dimaafkan. Ketika kita sulit menghindari hal itu boleh ya dimaafkan. Ya, dimaafkan. Daruri. Ya, dimaafkan itu. Itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang ketiga menurut Imam Nawawi, kismun yu'fa'anhu bil ma' dunas sawbi. Ya. Ada najis yang dimaafkan ketika kena air tapi tidak dimaafkan ketika kena pakaian. Sekali lagi, ada najis yang tidak bisa dimaafkan ketika kena air. Sekali lagi, ada najis yang bisa dimaafkan ketika kena air dan tidak bisa dimaafkan ketika kena pakaian. Itu contohnya apa itu? Kena air dimaafkan. Ya. Jadi kalau kena air itu dimaafkan. Tapi kalau kena pakaian itu tidak dimaafkan. Contohnya itu bangkai binatang yang tidak berdarah. Ya. Lalat, laler, kemudian semut. Itu kalau ada bangkai lalat, ya, itu kena air atau bangkai semut kena air itu dimaafkan, suci itu airnya. Ya. Ataupun nanti mau pakai berwudu itu bisa suci. Tetapi kalau bangkai tersebut kena pakaian, itu najis. Ya. Misalkan begini, ada bangkai lalat di baju atau bangkai semut di baju, lantas kita sholat, di bawah sholat maksudnya, itu nggak boleh, najis. Harus dibuang ketika itu juga. Itu bangkai semutnya. Harus dibuang juga bangkai lalat. Begitu ya. Malahan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam I'anatul Talibin disebutkan, dikasih contoh di situ. Ketika ada seseorang beribadah, sholat, lantas ada bangkai lalat yang tidak disengaja, ini maksudnya yang tidak disengaja, itu boleh sah sholatnya. Kalau tidak disengaja, itu yang tadi dimaksud adalah yang disengaja. Kalau kita sengaja membawa bangkai lalat atau bangkai nyamuk, maka itu tidak sah sholatnya.
Tetapi ketika kena air bangkai tersebut, misalkan semut masuk ke air, ya, itu suci airnya, boleh. Ya, jadi itu 4 golongan najis, ya, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sekali lagi, yang pertama ada najis yang tidak bisa dimaafkan ketika kena pakaian atau ketika kena air. Ya, itu contohnya seperti air kencing yang langsung kena ini, digelontorkan ke pakaian atau ke air, najis itu. Yang kedua itu najis, ya, yang dimaafkan ketika kena pakaian atau ketika kena air, itu cipratan air kencing yang tidak kelihatan, itu suci, kena air juga suci. Yang ketiga adalah najis, ya, yang dimaafkan ketika kena pakaian dan tidak dimaafkan ketika kena air. Ini apa contohnya? Yang dimaafkan ketika kena pakaian dan tidak dimaafkan ketika kena air. Nah, ini contohnya adalah tetesan darah yang sulit dihindari. Kita punya luka, bisul atau ya, bisul, luka dan lain sebagainya. Itu sulit dihindari, pasti kena pakaian. Kena pakaian itu darah. Itu ketika kena pakaian dimaafkan, suci, bisa dipakai ibadah. Tapi ketika itu darah kena air, maka itu najis hukumnya. Kalau airnya kurang dari 2 bulan. Nah, itu, ya. Dan yang terakhir itu adalah najis yang dimaafkan ketika kena air dan tidak dimaafkan ketika kena pakaian. Ya, contohnya itu binatang yang tidak berdarah. Binatang tidak berdarah ketika kena air itu dimaafkan, suci. Tapi ketika kena pakaian, dipakai ibadah, itu bangkai lalat misalkan, maka itu tidak sah, najis hukum. Harus dibuang dulu itu bangkai. Baik, itu bagian najis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Tasriful Kitab. Selanjutnya, yang menjadi syarat khutbah 2 adalah wasyatrun lil aurati. Ya, harus menutup orang. Tidak boleh sembarangan khutbah itu, ya, terbuka misalkan udahnya, ya, terbuka lututnya begitu. Ya. Jadi harus tertutup auratnya. Harus tertutup auratnya. Yang selanjutnya wasurita julusun bainahuma bitumaninatin fihi. Wasunna ayyakuna biqadri suratil ikhlas wa ayyaqra'a bihi. Yang selanjutnya disyaratkan khutbah itu disyaratkan duduk di antara 2 khutbah. Ya. Disyaratkan duduk di antara 2 khutbah dengan tumanina. Ya. Dengan tumanina di dalam duduknya itu. Bagaimana yang dikatakan tumanina di sini? Ya, wasunna ayyakuna biqadri suratil ikhlas, yaitu di sini disunatkan keadaan duduk tersebut yaitu diperkirakan namanya seperti orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Itu sudah termasuk tumanina. Tumanina menurut bahasanya. Ya, saling. jadi sekitar orang duduknya itu kalau membaca surat Al-Ikhlas. Saya katakan berarti dinasihatkan sama Pak buat tumanina di surat ini. Ya, begitu. Wa ayaqra'a fihi, kemudian disunatkan pula si khatib ketika duduk itu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu juga dibiasakan kurang taraf-taraf. Ya, kadang-kadang kan macam-macam, ada yang membaca sholawat, gitu ya, baca sholawat. Utamanya Ya, kebanyakan baca sholawat, ya. Tapi di sini disunatkan khatib ketika duduk wa ayaqra'a fihi, yaitu disunatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menurut kita biasa. Ya, menurut kita biasa. Wa man khataba qa'idan,
li udrin fasalla bainahuma bisakkatin wujuban. Ya. Siapa orang yang berkhutbah sambil duduk dikarenakan udur, nah ini bukan sengaja duduk, tetapi dikarenakan udur, ya, udur. Fasalla bainahuma bisakkatin wujuban, maka orang tersebut harus memisahkan di antara dua khutbah dengan apa? Bisakkatin, itu dengan diam, ya, diam. Jadi misalkan orang tersebut khutbah sambil duduk, khutbah pertama dan kedua, bagaimana itu cara membedakannya antara khutbah yang pertama dan yang kedua? Di situ bisakkatin, orang harus diam, ya, diam dulu, ya, diam dulu tadi dengan ukuran membaca surat Al-Ikhlas, begitu. Apakah ada mungkin orang yang sambil duduk? Mungkin ada. Ketika di antara jamaah tidak ada misalkan yang sanggup untuk khutbah, hanya orang tersebut, kebetulan orang tersebut itu sakit, udur, bisa hanya sambil duduk, diperbolehkan itu. Cuma cara membedakan antara khutbah yang pertama dan yang kedua kan bingung gitu ya. Dan duduk ya gitu. Itu caranya. Fasalla bainahuma bisakkatin, orang tersebut harus memisahkan dengan diam, ya, diam. Dengan ukuran lamanya orang membaca surat Al-Ikhlas. Wafil jawahir, laulam yajlis husibatan wahidatan fayajlisu wa yahdi bisalisan. Timbul permasalahan. Ya. Kalau orang itu tidak duduk, ya, jadi tidak duduk. Ya sebaliknya, andaikan si khatib itu tidak duduk, berdiri terus, khutbah pertama berdiri, nggak duduk, dilanjutkan khutbah kedua, berdiri terus, tidak duduk ini orang, ini bagaimana? Husibatan wahidatan, maka khutbah yang pertama dan yang kedua itu dianggap satu kali, ya, dianggap satu kali. Oleh karenanya fayajlisu, orang tersebut harus duduk dulu, wa ya'ti bisalisatin, kemudian mendatangkan khutbah yang ketiga. Ya. Paham kan? Iya, khutbah pertama sudah, tapi tidak dulu, dilanjutkan khutbah kedua. Gitu ya. Khutbah pertama dan kedua itu karena tidak duduk dianggap satu kali khutbah. Fayajlisu, maka orang tersebut harus duduk dulu. Duduk dulu, ya, sebentar tadi seperti ukuran pada surat Al-Ikhlas. Kemudian karena dua khutbah dianggap satu kali, maka orang tersebut harus mendatangkan satu kali lagi, yaitu khutbah yang ketiganya. Itu baru dianggap khutbahnya dua kali. Begitu. Oh ya, bisa. Ya. Selanjutnya, wa wilabun bainahuma wa baina arkanihima wa bainahuma wa baina sholati bi alla yafsila tawilan urban wa sayati an ikhtilal wallati bainal majmu'ataini bi ba'd rak'ataini bal bi aqalli mujji'in wala yab'adu ad-dabtu bi hadahunna wa yakunu bayanan lil umur. Yang selanjutnya disyaratkan khutbah itu terus menerus, ya, continue antara khutbah dua dengan rukun dua, continue antara khutbah dua dengan sholat, ya, harus terus menerus. Bi alayabsilatuwilan urfan, yaitu dengan tidak boleh memisahkan terlalu panjang menurut adat. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu lama memisahkannya. Itu pun disesuaikan dengan adat, ya, dengan adat. Kalau adat di kita itu misalkan berapa menit begitu. Di sini dikasih gambaran. Anak tidak wallati bainal majmu'ataini bi ba'd rak'ataini bal bi aqallil wajdi.
Jadi orang tersebut baru dikatakan ruksak, ya. Terus menerusnya andai kata jarak antara khutbah 2 dengan sholat itu lamanya sekitar orang melakukan sholat 2 rakaat atau lebih atau kurang sedikit dari 2 rakaat, ya. Kalau orang misalkan jarak dari khutbah ke sholat itu sekitar ada 2 rakaat, kalau orang melaksanakan sholat lamanya begitu, maka itu ruksak mualatnya, ya, ruksak mualatnya. Oleh karenanya jangan terlalu lama terpisahnya antara khutbah 2 dengan sholat. Tapi itu pun di sini dikasih gambaran juga, ya. Bi'ala yafsilat tawilan urban. Jadi terpisah lamanya itu sesuai dengan adat itu di daerah itu. Kalau misalkan lamanya ya menurut adat tersebut sekitar 1 menit, ya mungkin itulah yang dianggap boleh. Fala yakunu dhabtu bihadahunna wa yakunu bayanan lil ud. Tidak jauh peraturan ini, ya. Peraturan sholat 2 rakaat ini, ya, sama yaitu dengan peraturan ruksaknya khutbah, ya. Ruksaknya mualat khutbah yaitu digambarkan dengan lamanya orang mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalam khutbah juga sama, ya. Jadi dalam rukun antara yang pertama dan yang kedua itu kalau misalkan jaraknya itu